Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak sudah siap belum nih untuk mulai belajar? Jika sudah siap, Ibu cek terlebih dahulu ya. Kalau kau sudah siap, tepuk tangan. Kalau kau sudah siap, tepuk tangan. Kalau kau sudah siap untuk mulai belajar, kalau kau sudah siap, ayo berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, Ibu cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Mbak Rina, hadir. Mbak Bunga, hadir. Mas Budi, hadir juga. Semuanya hadir ya. Ada yang tahu tidak hari ini kita akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar tema 1, diriku, subtema 2, tubuhku, pembelajaran 4, yaitu ada pembelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, Bahasa Indonesia kita akan belajar mengenai, ya benar Mbak Bunga, kita akan belajar mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam suatu teks paragraf. PPKN kita akan belajar mengenai contoh-contoh kerjasama yang pernah kita lakukan atau yang ada di lingkungan sekitar kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui pengertian gagasan pokok, gagasan pendukung, dan cara menentukan gagasan pokok, gagasan pendukung dalam suatu teks paragraf. Untuk pembelajaran PPKN, nanti kita akan belajar tentang contoh-contoh kerjasama yang pernah kita lakukan atau kerjasama atau kita mencari kerjasama yang pernah dilakukan oleh orang lain atau teman kita. Nah, sekarang kita mulai ya kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk yang pertama, silahkan anak-anak semua buka buku siswa halaman 117. Nah, di situ ada teks yang judulnya Perbedaan Bukanlah Penghalang. Nah, nanti kita baca sama-sama ya, dimulai dari Ibu terlebih dahulu. Selanjutnya nanti Ibu akan tunjuk nih salah satu siswa untuk melanjutkan membaca paragraf selanjutnya. Nah, Ibu mulai ya, silakan semuanya menyimak. Perbedaan bukanlah penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dan dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, untuk yang paragraf kedua silakan Mbak Bunga. Lanjut. Untuk yang paragraf ketiga silakan Mas Bayu ya dilanjutkan. Nah, setelah kita membaca tadi, kita membaca ada berapa paragraf? Ya, ada 3 paragraf. Nah, setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Nah, ada yang tahu nggak gagasan pokok itu apa? Iya, gagasan pokok itu bisa disebut juga dengan ide utama, kalimat utama, ide pokok, gagasan utama, pokok pikiran, kalimat inti, atau pokok paragraf. Jadi, gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Nah, gagasan pokok itu biasanya dilihat dari kalimat utamanya. Nah, kalimat utama itu biasanya terlihat atau terletak pada bagian awal atau bagian akhir paragraf. Nah, kalimat utama yang terletak pada akhir paragraf itu biasanya diikuti dengan kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri gagasan pokok. Ada yang tahu nggak ciri-ciri gagasan pokok? Ya Mas Bayu? Benar. Jadi ciri-ciri gagasan pokok itu ada
bersifat lebih umum dari kalimat lainnya, dan selanjutnya dapat berdiri sendiri jika kalimat lain itu dihilangkan. Ada yang masih kurang jelas nggak dengan pengertian gagasan pokok? Jika ada, sekarang Ibu akan memberikan salah satu contoh. Nah, dengarkan ya, Ibu bacakan cerita. Rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan. Aku beserta kakak dan adik-adikku merasa tentram bila berada di rumah ini. Kami bisa berdiskusi, bercengkrama, dan kadang-kadang bersendau gurau tentang berbagai hal. Teman-temanku juga betah bila belajar di rumahku. Nah, ada yang tahu nggak gagasan pokok dari cerita yang Ibu ceritakan tadi? Ya, Mbak Bunga, benar sekali. Jadi, gagasan pokoknya itu adalah rumah tempat tinggalku sangat menyenangkan, berada di awal paragraf. Sekarang, Ibu akan menjelaskan mengenai gagasan pendukung. Nah, ada yang tahu nggak nama lain dari gagasan pendukung? Biasanya disebut apa? Jadi gagasan pendukung atau disebut juga dengan gagasan penjelas, yang fungsinya itu menjelaskan gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung ini itu dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Andi merupakan anak yang sangat rajin belajar. Di sekolah, ia banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan. Usai sekolah pun waktu ia habiskan untuk mengikuti berbagai macam les daripada nongkrong bersama teman-temannya. Bahkan di hari liburnya pun ia terlihat sering membaca buku di pinggir sungai. Nah, ada yang tahu nggak gagasan pendukungnya itu apa? Jadi gagasan pendukungnya itu adalah Andi sering ke perpustakaan. Seperti itu ya. Setelah ini, kalian semua cari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Setelah itu kalian tempelkan di papan gagasan yang telah Ibu sediakan. Baik, jadi yang paragraf pertama Mbak Bunga, yang kedua Mas Rio, yang ketiga Mbak Luna ya. Silakan maju. Terima kasih ya Mbak Luna, Mas Rio, dan Mbak Bunga sudah maju ke depan. Nah, sekarang Ibu kasih bintang ya untuk kalian kumpulkan. Sekarang kita diskusikan bersama ya. Nah, semuanya yang Ibu lihat jawabannya sudah benar ya, menempelnya. Nah, kita bahas nih gagasan pokok untuk paragraf pertama, yaitu adalah tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Gagasan pendukungnya ada hari Senin akan diadakan lomba menyambut hari kemerdekaan. Untuk paragraf kedua, gagasan pokoknya ada perbedaan waktu dan cara beribadah tidak menghalangi niat kerjasama. Gagasan pendukungnya ada Edo dan Marta sudah meminta izin pada teman-temannya untuk hadir terlambat. Mereka harus pergi ke sekolah minggu di gereja untuk melakukan ibadah pagi. Untuk paragraf ketiga, gagasan pokoknya perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama. Gagasan pendukungnya ada selesai ibadah pagi di gereja, Edo dan Marta menyusul datang ke sekolah. Karena lelah tidak terasa, ketika tiba waktu sholat zuhur, Udin, Siti, serta teman-teman lainnya yang lain beragama Islam menjalankan ibadahnya. Seperti itu ya untuk pembahasan mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Semuanya sudah jelas kan? Nah, semuanya masih pada semangat enggak? Kalau masih ada yang kurang semangat, gimana kalau kita tepuk semangat? Mulai ya, 1, 2, 3. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Ada yang tahu tidak pengertian dari kerjasama? Ya, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kalau dari teks tadi itu adalah kerjasama yang dilakukan di lingkungan kelas atau sekolah. Nah, bagaimana jika kerjasama itu dilakukan di lingkungan masyarakat? Sekarang Ibu akan menceritakan pengalaman kerjasama yang telah Ibu lakukan di lingkungan masyarakat. Ada yang pertama yaitu kerja bakti. Kerja bakti sendiri itu adalah mengerjakan satu pekerjaan bersama antar satu orang dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Nah, biasanya kerja bakti ini tuh dilakukan oleh seluruh warga masyarakat atau seluruh warga desa.
Nah, contoh kerja baktinya sendiri itu misalnya ada membersihkan tempat ibadah, membersihkan rumput liar, menyapu area jalan. Nah, poin utamanya itu adalah menjadikan lingkungan kita yang sehat, bersih, dan terhindar dari wabah penyakit. Yang kedua ada gotong royong. Gotong royong sendiri itu adalah bentuk kerjasama sekelompok masyarakat untuk mencapai hasil yang positif dari tujuan yang ingin dicapai secara mufakat dan musyawarah bersama. Contoh dari gotong royong sendiri itu ada misalnya gotong royong untuk menyelesaikan suatu bangunan, misalnya bangunan jembatan, atau memperbaiki jalan yang rusak atau jalan yang berlubang. Seperti pada contoh pada gambar di sini. Ronda malam adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang di mana ia bertempat tinggal untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya itu. Nah, ronda malam itu dilakukan pada malam hari, dan biasanya ronda malam itu dilakukan oleh yang bapak-bapak, pemuda yang laki-laki, seperti itu. Manfaat dari ronda malam sendiri itu agar masyarakat terasa nyaman nih. Setelah itu bisa juga terjadinya sosialisasi nih saat bapak-bapak tersebut ketemu di pos ronda malam. Sekarang ibu bagi kelompok ya. Setiap kelompok terdiri dari 5 siswa yang heterogen. Ibu pilihkan ya. Kelompok pertamanya itu kelompoknya Mas Bayu, kelompok kedua kelompoknya Mbak Bunga, kelompok 3 kelompoknya Mas Rio, kelompok 4 kelompoknya Mbak Lina. Ibu kan sudah membagi LKS. Nah, situ ada LKS secara kelompok dan individu. Untuk yang kelompok, kalian berdiskusi dengan kelompoknya, mencari kerjasama yang telah kalian lakukan. Kalian tuliskan pada kotak-kotak yang tersedia. Ibu beri waktu sekitar 5 menit. Nanti perwakilan maju ke depan ya. Sudah 5 menit. Nah, sekarang dari kelompok pertama dulu ya. Perwakilan maju dan seterusnya. Sudah maju. Sekarang ibu kasih bintang untuk yang tadi sudah berani mewakilkan kelompoknya untuk menceritakan atau membacakan hasil diskusi kalian. Ini bintangnya ya, satu-satu. Siapa yang lainnya mau maju ke depan menceritakan pengalamannya sendiri? Ada yang berani? Ya, Mas Rio mau maju nih. Baik, Mas Rio silahkan maju. Beri tepuk tangan untuk Mas Rio. Nah, ini Mas Rio. Bintang. Untuk diskusi hari ini semuanya sudah benar semua ya, tidak ada yang salah, dan semuanya juga sudah bagus nih, sudah menuliskan sesuai dengan perintah yang ibu berikan pada LKS tersebut. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Untuk LKS yang individu, kalian semua kerjakan ya hari ini. Ibu kasih waktu sekitar 3 menit. Setelah itu nanti dikumpulkan, ibu akan koreksi di rumah. Nah, semuanya sudah selesai. Nah, LKS-nya juga sudah dikumpulkan ke ibu. Nah, semoga hasilnya memuaskan ya. Nah, sekarang ibu akan kasih kuis untuk kalian semua. Siapa yang tunjuk tangan pertama nanti yang menjawab ya. Nanti ibu kasih bintang lagi. Nah, kuisnya adalah coba ucapkan kembali yang ibu katakan tadi mengenai pengertian gagasan pendukung dan gagasan pokok. Siapa yang mau menjawab? Ya, Mbak Bunga. Ya, benar sekali ya jawabannya Mbak Bunga. Nah, ini bintangnya untuk Mbak Bunga. Dan yang terakhir nih, ibu akan kasih penghargaan yang sudah mendapatkan bintang paling banyak. Yang mendapatkan bintang paling banyak itu adalah Mbak Bunga. Sebelum mengakhiri pembelajaran, nah, kita simpulkan sama-sama ya pembelajaran kita hari ini. Kita udah belajar apa saja. Nah, ada yang mau menyimpulkan? Ya, Mbak Bunga. Benar sekali, kita sudah belajar mengenai gagasan pokok, gagasan pendukung, terus cara menentukan gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Dan kita sudah belajar tentang contoh-contoh kerjasama yang pernah kita alami atau yang dialami oleh orang lain. Nah, contohnya tadi itu apa saja? Ya, ada kerja bakti, gotong royong, ronda malam, ya kan? Sebaiknya sebelum benar-benar mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sekian
Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.